Baik Bapak Ibu, untuk pembahasan seminar kita pada hari ini sesuai dengan pada poin yang sudah tertera di depan kita, yaitu membahas mengenai asas-asas dalam UTE, teori hukum telematika dan asas-asas hukum telematika. Untuk penjelasan lebih lanjut, saya akan serahkan kepada pemateri kita, kepada Ibu Alia. Ibu silakan. Baik, pada pertemuan hari ini saya akan menjelaskan tentang asas-asas dalam Undang-Undang IT, teori hukum telematika dan asas-asas hukum telematika. Dalam pembahasannya, Undang-Undang IT atau Informasi dan Transaksi Elektronik itu memiliki 5 asas. Yang pertama, kepastian hukum, yang menjadi landasan hukum terkait pemanfaatan informasi dan transaksi elektronik yang dilindungi. Lalu yang kedua yakni manfaat, yang berarti informasi dan transaksi teknologi dan penggunaan teknologi harus memberikan manfaat, seperti memberikan manfaat kepada penggunanya. Lalu yang ketiga itu kehati-hatian, yang melandaskan bagi semua pihak yang bersangkutan untuk memperhatikan segenap potensi terkait segala kerugian. Lalu yang keempat yakni itikat baik, diperlukan itikat baik untuk tidak merugikan pihak lain. Dan yang terakhir, kebebasan memilih teknologi dan netral teknologi, yang berarti setiap orang mempunyai hak untuk memilih teknologi mana yang akan ia gunakan. Baik, dari penjelasan saya tadi terkait Undang-Undang IT Informasi dan Transaksi Elektronik, apakah ada Bapak Ibu di sini yang profesinya berkaitan dengan penjelasan saya? Saya sebagai pengusaha e-commerce sering berurusan dengan Undang-Undang ITE. Contoh penerapan dalam asas kepastian hukumnya adalah saat pelanggan melakukan transaksi online, mereka harus mendapatkan bukti transaksi yang sah. Benar, saya setuju dengan Ibu Mimin terkait dengan asas kepastian hukum. Tapi menurut saya asas kehati-hatian di sini juga penting. Misalnya jika sebuah e-commerce tidak melindungi data pelanggannya dengan baik, itu bisa menimbulkan risiko kebocoran dan merugikan konsumennya. Saya sebagai programmer mau bertanya, kalau dalam teori hukum telematika sendiri ada beberapa teori ya? Oke. Baik, menjawab pertanyaan dari programmer tentang teori hukum telematika, di sini ada 4 teori. Yang pertama, the theory of the uploader and the downloader, yang berarti suatu negara dapat melarang dalam wilayahnya masuk kegiatan uploading dan downloading yang diperkirakan dapat merugikan atau bertentangan dengan kepentingannya. Lalu untuk yang kedua, yakni the law of the server, yang berarti pendekatan ini memperlakukan server di mana web page secara fisik berlokasi, yaitu di mana mereka dicatat sebagai data elektronik. Misalkan WhatsApp itu pusatnya ada di Amerika gitu. Nah, itu yang dimaksud dari di mana web page secara fisik berlokasi. Lalu untuk yang ketiga yakni the theory of the international space, yang berarti ruang cyber dianggap sebagai the fourth space, yang menjadi analogi adalah tidak terletak
pada kesamaan fisik, melainkan pada sifat internasional, yakni Federalist quality. Lalu yang terakhir, yang keempat, yakni yuridiksi dalam Undang-Undang ITE. Pada pasal 2 Undang-Undang ITE itu menjelaskan asas protection principle, yang berarti prinsip utama dalam Undang-Undang ITE adalah yuridiksi serta tidak pernah dapat dikatakannya dalam yuridiksi tersebut di teritorial dalam cyberspace, atau ruang lingkup Undang-Undang ITE adalah global atau lokal. Baik, saya sebagai polisi cyber sering sekali menangani kasus pelanggaran hukum di dunia maya. Contohnya jika seseorang melakukan penyebaran hoax atau melakukan pencemaran nama baik di media sosial, kita bisa menindak pelaku berdasarkan Undang-Undang ITE. Nah, saya sebagai content creator, saya harus hati-hati dalam membuat konten. Misalnya, saya tidak boleh sembarangan dalam menaruh foto atau musik tanpa izin karena itu melanggar UU ITE. Berarti asas hukum matematika ini juga berlaku untuk pelajar seperti saya. Tentu Aulia, berikut adalah asas hukum matematika yang terdiri dari 5. Yang pertama, subjektif territoriality, yang berarti pemberlakuan hukum berdasarkan tempat perbuatan dilakukan dan penyelesaian tindak pidananya dilakukan di negara lain. Untuk yang kedua, yaitu objektif territoriality, yang berarti pemberlakuan hukum berdasarkan akibat hukum atau dampak dari perbuatan tersebut berada. Yang ketiga, nationality, di mana pemberlakuan hukum berdasarkan kewarganegaraan. Lalu yang keempat, passive nationality, yang berarti pemberlakuan hukum berdasarkan kewarganegaraan. Yang terakhir, yaitu protective principles, yang berlakunya berdasarkan atas keinginan negara untuk melindungi kepentingan negara terhadap kejahatan yang dianggap sangat serius, seperti contohnya perpajakan dan terorisme atau crimes against humanity, asas universal interest jurisdiction. Baik, terkait penjelasan asas hukum telematika, apakah di sini adakah pekerjaan Bapak Ibu yang berkaitan dengan penjelasan saya? Baik, saya sebagai pegawai bank ingin memberikan tanggapan. Dalam perbankan, asas objektif territoriality ini sangat penting. Misalnya saat nasabah melakukan transaksi mobile banking, perlindungan data mereka harus sesuai dengan hukum di tempat mereka bertransaksi agar tidak melakukan pelanggaran setempat. Baik, Bu. Jadi kita sudah memasuki akhir dari sesi seminar kita pada hari ini, dan saya ingin menyampaikan bahwa misalnya dari terkait asas-asas dalam UU ITE, teori hukum telematika dan asas-asas hukum telematika yang sudah Ibu pemateri jelaskan, dan juga kita sudah mendengar pendapat-pendapat dari masing-masing profesi yang hadir dalam seminar pada hari ini. Saya memiliki kesimpulan, Bu, hukum telematika sangat luas dan penting dalam kehidupan sehari-hari, ya Bu. Apakah seperti itu? Ya, tepat sekali. Semua aspek digital yang kita gunakan sehari-hari itu terkait dalam asas-asas hukum telematika. Oh, seperti itu ya Bu. Baik, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, untuk sesi seminar kita pada hari ini sudah selesai. Terima kasih kepada Ibu materi yang sudah bersedia. Setelah ini mungkin dari panitia menyediakan beberapa bingkisan, silakan diambil sebelum Anda pulang.